Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif artinya komunikasi yang bertujuan buat mengganti atau memengaruhi kepercayaan serta sikap seseorang sebagai akibat bertindak sinkron menggunakan apa yang diperlukan sang komunikator. Terdapat banyak bentuk komunikasi persuasif berdasarkan Al Fonco. Bentuk-bentuk penyampaian pesan komunikasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama klaim. Orang-orang menggunakan klaim saat menggunakan pernyataan baik tersirat juga tersurat. Yang kedua, surat perintah. Ini adalah bentuk pengiriman pesan yang dikemas dalam bentuk permohonan serta tidak wajib. Yang ketiga, data. Merupakan persuasi yang mengandalkan data-data atau berisi informasi buat memperkuat argumentasi berasal dari pesan yang disampaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, komunikasi persuasif bisa berwujud pada beberapa bentuk antara lain. Yang pertama, iklan. Tak jarang sekali iklan memanfaatkan jenis komunikasi persuasif dikarenakan iklan artinya bentuk asal kenaikan pangkat yang berupa ajakan, anjuran, serta lain-lain yang homogen. Yang kedua, pamflet. Pamflet ialah bentuk komunikasi persuasif lisan yang berbentuk goresan pena. Pamflet umumnya berisi iklan yang bersifat ajakan, anjuran, dan lain-lain yang sejenisnya. Yang ketiga, dakwah. Dakwah adalah suatu aktivitas yang bersifat mengajak orang-orang untuk berjalan pada jalan kebenaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang terdapat pada komunikasi persuasif. Yang pertama adalah analisis audiens. Komunikator wajib mengetahui dan menyelidiki karakteristik berasal dari audiens seperti perilaku, kepercayaan, fokus, serta gaya hidupnya. Menggunakan hal tersebut akan menolong komunikator dalam memberikan dan menyesuaikan pesan yang disampaikannya. Yang kedua yaitu kredibilitas asal. Pesan yang dikirimkan sang komunikator akan dianggap oleh audiens jika sumbernya mempunyai kredibilitas. Selanjutnya yaitu menarik bagi kepentingan diri audiens. Komunikasi persuasif akan berhasil jika pesan yang disampaikan sinkron dengan kebutuhan serta kepentingan eksklusif audiens. Selanjutnya, kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi persuasif harus eksklusif. Sifatnya menyatakan dan hanya berisi satu wangsit utama. Selanjutnya, saat dan konteks. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi persuasif akan efektif jika faktor-faktor lingkungan mendukung pesan tersebut, atau jika pesan yang diterima oleh konteks yang berasal dari pesan lain menggunakan individu yang akrab. Selanjutnya ada partisipasi audiens. Perubahan dan penguatan sikap ditingkatkan menggunakan keterlibatan dan partisipasi komunikan atau audiensnya. Selanjutnya, sugesti buat bertindak. Dukungan yang diberikan terhadap inspirasi ide yang disampaikan dalam bentuk tindakan yang jelas. Selanjutnya ada konten serta struktur pesan. Berwujud teknik pada menghasilkan pesan yang lebih persuasif. Selanjutnya, berbicara persuasif. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata istilah yang positif berupa ajakan, bujukan, serta lain-lain yang homogen. Dan yang terakhir ada meminta lebih. Memberikan alternatif lain untuk sesuatu yang ditawarkan pada komunikan atau audiens. Faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar efektif. Di samping hal tersebut, ada beberapa faktor yang dapat memilih keefektifan suatu komunikasi persuasif, sehingga apa yang menjadi tujuan komunikasi persuasif berhasil. Faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sumber pesan mempunyai
kredibilitas tinggi, yaitu seorang yang memiliki pengetahuan dan memahami wacana apa yang disampaikan. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus wajar, sehingga praktis diterima dan dipahami oleh sang komunikan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan bisa menghipnotis pola pikir seorang, sehingga syarat lingkungan bisa mensugesti berhasil atau tidaknya komunikasi persuasif. Dan yang terakhir, pengertian dan transendal suatu pesan. Hal ini berkaitan dengan menggunakan pesan yang disampaikan haruslah masuk di nalar atau akal yang benar. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.